Lokasi House menggelar pameran seni bertajuk Widya Segara, Wisdom of the Sea, sebuah pertunjukan budaya yang memadukan seni kontemporer dan keindahan alam Bali. Diselenggarakan oleh Galeri Zen One. Pameran ini berlangsung mulai 14 Desember 2024 hingga 11 Januari 2025 dengan latar belakang panorama laut, gunung, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pameran ini menghadirkan karya-karya visioner dari Arki Filmansa. Sang seniman mengeksplorasi kekayaan warisan budaya Bali melalui karya yang menjembatani elemen tradisional dan modern. Pameran ini menampilkan dua instalasi utama karya Arki Filmansa, yaitu, pertama, Raga, sebuah instalasi berbentuk paus raksasa dengan panjang 30 meter, tinggi 9 meter, dan lebar 12 meter. Karya ini melambangkan hubungan antara mitos, alam, dan kesadaran lingkungan, mengajak pengunjung untuk lebih peduli terhadap ekosistem. Kedua, Doma, instalasi yang menggambarkan tokoh mitos, mengeksplorasi kompleksitas hubungan manusia dengan alam. Selain karya utama Arki, pameran ini juga menampilkan karya dari seniman Bali ternama. Masing-masing seniman menyajikan satu karya yang mencerminkan warisan seni Bali dengan pendekatan kontemporer. Pameran seni Widya Segara menjadi agenda wajib bagi pecinta seni dan budaya. Nikmati karya instalasi Raga dan Doma di tengah keindahan alam lokasi House, Jimbaran. Ya, acara kali ini kita menampilkan selain konsep dari Widya Segara ini, kita mengundang 17 seniman stablis Bali merespon tema umum Widya Segara ini. Dan kita tampilkan, kita pilih, mereka sih berkarya lebih dari satu, tapi yang saat ini ditampilkan masing-masing seniman satu karya dari 17 seniman ada di ruang gantian di dua loka di atas. Kira-kira apa yang ingin? Sama satu lagi, kalian jangan lupa karya Arki juga ada loh ditampilkan di sini, satu nih di belakang kita 3 meter. Nah, dan patung di bawah Doma itu. Kira-kira apa yang mau disampaikan dari balon paus itu? Bukan balon ya, seperti yang tadi pesan. Balon paus ini adalah simbol pertemuan sesuatu yang besar dari laut. Bertemu kita. Manusia ini makhluk paling besar, besar kemauannya. Oke? Nah, simbol paus ini adalah bagaimana nih si manusia yang besar kemauannya nih sebenarnya kecil dibanding makhluk laut, salah satunya itu ikan paus ini. Kamu berdiri aja di sampingnya, ini actual terbesar dari size paus, kamu berdiri di sampingnya. Jadi kita ini kecil dibanding alam. Itu message dari si paus ini. Ya, sebenarnya sih jadi penciptaan komunikasi ide awal ya. Sebenarnya saya itu dulu waktu kecil itu pernah tersengat oleh ubur-ubur di pantai Ancol. Nah, dari awal itu saya sangat membenci makhluk laut sebenarnya tuh. Nah, sehingga ayah saya itu secara personal gitu ya menemukan kecintaan saya lagi untuk cinta dengan si creatures itu gitu. Nah, sebenarnya berawal dari situ sih ide laut ini ada karena berdasarkan pengalaman pribadi kan apa yang saya rasakan dulu gitu. Nah, terus gimana caranya saya juga tumbuh dewasa segala macam, akhirnya jadi sangat mencintai makhluk laut justru gitu untuk mengembalikan itu lagi gitu kan. Nah, menggodok ide ini sebenarnya kita setahun kita bolak-balik ke Bali, ngobrol sama Pak Agung juga tentang kita harus spot di beberapa tempat juga yang bagus gitu kan untuk sehingga si message ini tuh deliver ke audience gitu kan, pengen yang kita sampaikan gitu. Nah, ide awalnya memang kenapa paus, jadi saya tuh memang secara pribadi suka dengan sesuatu yang monumental gitu, sesuatu yang besar gitu, karena kan ini kan kita membawa misi yang besar ya, membawa tugas mulia juga untuk mengingatkan kita sebagai manusia itu untuk lebih peduli, lebih care sama apa yang kita perbuat, khususnya untuk lingkungan gitu. Nah, jadi saya butuh sesuatu yang ikonik, yang besar gitu. Dan paus pun juga secara circle of life di Sea Creatures itu kan juga memiliki peran penting ya untuk circle of life-nya gitu kan gitu. Nah, makanya saya memilih paus gitu dan juga di Indonesia juga kita mempunyai humpback yang endemik juga kan di sini. Jadi bertepatan dengan itu, ini memang suatu ikon yang cocok juga untuk kita hadirkan untuk project pertama ini, karena memang untuk kedepannya kita masih banyak agenda juga. Karena kita nanti akan bekerja sama dengan Badan Konservasi Penyu segala macam untuk ada kegiatan lain untuk program yang lain juga ya. Jadi tidak hanya paus juga gitu. Jadi kita akan ada beberapa makhluk
di biota laut ini yang akan kita angkat juga. Gitu. Jadi program ini sebenarnya akan berjalan selama 4 tahun ke depan. Kira-kira ukurannya berapa? Ukurannya? Akan gede juga. Yang sekarang ini? Yang sekarang kalau raga ini yang paling besar itu 30 meter panjangnya, lebarnya sekitar 15 meter dan tingginya 9 meter. Gitu. Yang Runa yang paling kecil itu 15 meter panjangnya. Dibuat di mana itu? Dibuatnya kita di pabrik ada di China, karena memang secara teknis, secara teknologi kita belum bisa membuat balon sedetail ini dan sebesar ini. Tapi kan yang menjadi tanggung jawab kita kan sebenarnya bukan berarti ini plastik apa segala macamnya gitu. Tapi kan misinya itu memang saya itu karena memang ini harus berpindah-pindah. Si balon ini harus berpindah-pindah dan kita juga mikirin teknisnya gimana pindah-pindah ini kan membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, kekuatan dan segala macam, makanya kita pilih balon gitu. Ya intinya sih sebenarnya message-nya bukan itu, tapi yang penting kita end up-nya nanti karyanya akan jadi apa gitu kan. Nah, jadi totally project ini tidak akan ada waste karena si raga ini dan juga Runa ini akan kita cercah menjadi satu karya tersendiri. Terkait namanya, pemilihan nama itu seperti apa? Namanya ya, nama sebenarnya nggak ada ide gimana juga sih, sebenarnya keluar gitu aja kalau nama sih gitu. Kalau warna kenapa memilih pink? Ya, nah kalau pink memang saya secara pribadi tuh memang suka dengan warna pink. Nah, waktu saya juga sempat ngobrol konsultasi dengan Pak Kiki, kurator saya. Jadi memang secara tradisi Bali pun juga ternyata warna pink itu tuh memiliki makna yang bagus ya untuk di Bali. Mungkin untuk lebih lanjut menerangkannya lagi, mungkin bisa lihat Kalau masalah event ini sendiri sebagai artis gimana sih menyikapi? Apa ada harapan ke depan? Ada wadah-wadah seperti itu? Oh ya pasti tentunya saya makanya kan dengan adanya event Widya Segara ini tentunya saya secara pribadi mengajak seniman-seniman Bali untuk merespon, bukan ngerespon karya saya sebenarnya tuh, ngerespon tindakan kita untuk lebih peduli itu sendiri dengan lingkungan gitu. Ya. Harapannya ke depan kita akan terus bergulir event seperti ini gitu kan, mengajak seniman lokal, mengajak juga masyarakat luas pada khususnya gitu untuk tetap peduli dengan saya senang sekali diadakan acara Widya Segara di venue ini. Semoga dapat memberi inspirasi dan reminder untuk kita yang di Bali lebih ingat sama segara, sama lautan kita. Sebenarnya ini juga yang ingin artis sampaikan melalui ikan paus, so that lebih ingat dan lebih care sama laut kita. So, thank you dan saya senang untuk bisa host dan diadakan di Loka, di Jimbaran, yang sebelumnya diadakan di Tanah Lot. Tapi menyikapi dengan adanya kondisi seperti ini dari pihak praktisi pariwisata sendiri seperti apa sih? Kondisi apa? Kondisi cuaca dan segala bentuknya dengan giat dengan untuk penyemangat giat event ini kan penyemangat dari pariwisata. perspektif pariwisata, saya pelaku pariwisata, ini menjadi suatu atraksi baru bahwa Bali menjadi art destination. Itu sih tentunya seni kan tujuan seni Bali, cultural destination, supaya lebih deep ya. Jadi seni Bali itu zaman kita maha dulu di Ubud, semoga lebih aktif di tahun 2020-an ini. Contemporary art seni terjadi di Bali. Jadi mengaktifasi Bali menjadi tujuan seni, seperti contoh yang kita tahu kan ada Art Jog di Yogyakarta, supaya Bali kegiatan seninya lebih hidup dan lebih semangat melalui acara Widya Segara.